Islam tentang manusia. Bagaimana tentang wanita? Masya Allah, wanita ini Pak dizolimi sepanjang zaman sampai hari ini. Mereka hanya mulia saat Islam memimpin bumi. Sampai para ilmuwan itu dulu seminar, pertemuan, workshop apapun namanya Pak. Di zaman Eropa itu rapat tentang untuk menentukan wanita itu sebenarnya makhluk apa. Antum tahu salah satu kesimpulannya? Ada beberapa kesimpulan. Salah satu kesimpulannya, dia manusia tapi tanpa jiwa. Dia raga tanpa jiwa. Apalagi wanita dihina sampai seperti itu. Ya. Dalam Islam, masya Allah, wanita diangkat diangkat tinggi sesuai dengan posisinya. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Kan memang begitu. Saudara kandung kita perempuan. Artinya Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Laki perempuan sama saja, asal mereka beramal soleh, mereka beriman, maka kami beri kehidupan yang baik, kata Allah. Laki perempuan. Jadi kalau mau diatur oleh Islam itu wanita mulia. Nah, hari ini dipikir bahwa dengan perempuan menuntut kesamaan derajat dengan laki-laki, dipikir memuliakan perempuan. Padahal itu menghina perempuan. Menghina perempuan. Wanita itu laki-laki dan wanita punya fitrah masing-masing. Saya sering bilang, kalau ada laki perempuan duduk berdampingan, lihat, tidak lama kepala perempuan menyandar di pundak laki-laki. Betul? Itu sudah fitrahnya. Kenapa? Karena perempuan harus bersandar di pundak laki-laki. Dan laki-laki harus menjadi pundak yang paling kokoh untuk bersandarnya perempuan. Nah, cocok buat para bujangan ini. Nggak usah ditulis ya. Baik, karenanya mereka punya fitrah masing-masing. Dan fitrah masing-masing itu orang harus ada, orang hadir di fitrahnya itu nyaman hidup. Tapi dia masuknya bukan wilayahnya, kasihan. Begini deh gampangnya. Para kaum bapak-bapak ini kan punya tugas mulia di luar rumah, betul? Mereka juga punya tugas di dalam rumah. Tapi dalam fitrahnya, dalam hadis Nabi juga, yang mengurusi urusan rumah Pak, urusan tempat tidur, urusan kamar mandi, urusan dapur, urusan ruang tamu, urusan perempuan. Karena Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu mas'ulatun fi baiti zaujiha. Dan perempuan bertanggung jawab di rumah suaminya. Rumah suami. Oke, yuk. Kalau mau dicoba boleh. Serahkan 1 hari 1 malam urusan rumah ke bapak-bapak. Supaya antum merasakan orang itu hidup tanpa fitrahnya itu sengsara. Suruh ngurusi Pak, dari depan sampai belakang, ayo silakan ngurusi, yang nyapu, yang ngepel, yang ngelap jendela, yang ngurusi dapur, yang insya Allah dijamin berantakan. Itu baru sehari. Bagaimana kalau sebulan? Sekarang perempuan, fitrahnya tadi di rumah suaminya. Tiba-tiba dia harus keluar keluyuran di jalan, terpapar matahari, kelelahan luar biasa, kemacetan, pulang malam hari, udara malam yang tidak sehat, tidak jarang ketemu anak-anaknya. Wallahi mereka kehilangan fitrahnya. Kasihan Pak. Antum lihat perempuan yang fitrahnya benar, itu pisah sehari semalam sama anaknya, rindu anaknya. Itu perempuan benar fitrahnya. Dia rindu, dia kadang nangis, kangen anaknya. Sekarang tuh bayangkan, wanita banyak fitrah yang mati. Hanya Islam yang memposisikan perempuan di posisi yang pas. Ini peradaban manusianya. Dimuliakan wanita sebagai manusia. Diberikan hak mereka setinggi-tingginya. Dimuliakan mereka di tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau laki-laki. Bahkan akhirnya ibu 3 kali lebih mulia dari ayah.
Bisa. Baik. 15 menit lagi waktu saya masuk poin yang ketiga. Ini paling rendah. Tapi ini kita anggap paling hebat hari ini. Paling rendah ini. Karena kalau sudah dua ini ada menarik, dua ini selesai Pak, ini efek doang nih. Pasti orang kenal Allah, orang berinteraksi dengan benar dengan ayat-ayat Allah, dengan sabda nabinya, dengan ilmu dalam Islam ini, kemudian setelah itu dia berinteraksi dengan sangat luar biasa sama manusia, pasti mereka akan memikirkan bagaimana alat untuk hidup ini, kelengkapan hidup ini. Dia perlu itu. Di situ pasti akan mikir, oh ini kalau membawa air dari gunung turun ke bawah, gotong-gotong kayak film Shaolin itu Pak. Itu yang bisa cuma Shaolin. Tapi antum gotong begini, akhirnya mereka harus mikir alat. Gimana caranya air ngalir begitu saja? Oh gampang, air dari atas turun ke bawah, kok tinggal buatin saluran. Muncul masalah, bagaimana kalau air dari bawah ke atas? Karena sungai adanya di bawah. Jadi muslimin pasti akan mikirkan itu. Antum kalau baca sejarah istana Alhambra, Granada, kota terakhir muslim. Ya Allah, istana Alhambra itu ajaib, dibuat dengan rangkaian dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu Alhambra. Tadi saya cerita air. Antum tahu ketinggian Alhambra itu di atas bukit tinggi, sungai di bawah sana, dan jaraknya berkilo-kilo. Oleh ilmuwan Islam dipikirkan gimana caranya air dari bawah naik ke atas. Kalau sekarang pakai apa? Atau pikirkan betapa dahsyatnya ilmu pengetahuan hari itu. Kebayangkan pakai apa coba? Atau pikirin sendiri. Itu ilmu pengetahuan dahsyat, luar biasa. Dan ada sampai kajiannya dihitung betul oleh para ilmuwan. Bahkan itu nembus beberapa gunung, Pak. Bukan turun, naik. Naik. Karena di atas sana ada kehidupan sekian banyak orang di istana itu. Air harus sampai ke atas. Ya Allah, dihitung betul. Mereka menemukan ilmu. Jadi itu kelengkapan hidup. Kalau dalam bahasa fikih ilmu alat namanya. Alat hidup ini ya itu bagian alat. Karena itu harus, karena ilmu alat itu akan membantu target utama ibadah pada Allah itu, maka harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Maka muslimin menemukan banyak ilmu di berbagai bidang kehidupan. Saya sampaikan sebagian. Waktu saya cuma 10 menit. Hadirin dirahmati Allah. Saya tunjukkan yang belum pernah ada zaman manapun sebelum muslimin. Beberapa contoh. Karena Islam mulainya dari Iqra, bukan? Iqra. Baca. Ilmu. Dan itu yang mengawali semua peradaban Islam. Karenanya muslimin begitu peduli dengan yang namanya ilmu. Dan itu adalah merupakan bagian terpenting dari kebangkitan Islam. Selama muslimin jauh dari Iqra, maka kebangkitan belum akan hadir di negeri itu. Antum boleh mengukur diri masing-masing, di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing, di masjid masing-masing. Selama belum ada kegemaran Iqra, belum ada kebangkitan. Kenapa kemudian sekarang dunia tidak di tangan muslimin? Karena yang membaca bukan muslimin. Karenanya muslimin punya kepedulian tentang buku. Eropa mengakui sesungguhnya ilmu Yunani itu seharusnya sudah hilang, habis hilang, tapi karena jasa muslimin maka kita paham ilmu Yunani. Karena tidak ada ilmu Yunani yang tidak melalui jalur muslimin. Saya kasih contoh. Dulu para khalifah itu, kalau ada pedagang mau dagang ke negeri mana, rombongan pedagang muslimin mau dagang ke negeri Eropa dan non muslim umpamanya, khalifah nitip hadiah oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan apel malang, bukan makanan kue, oleh-olehnya minta buku. Apapun buku di sana, berapapun harganya, saya minta dibelikan. Karena itu kebiasaan khalifah. Suatu saat ada pasukan muslimin juga sama. Pasukan muslimin itu oleh-oleh berharganya adalah buku. Buku. Apalagi buku mahal dulu kan. Insya Allah buku dulu, sekarang kertas banyak. Ya. Buku mahal dulu.
Muslimin pernah masuk ke sebuah benteng, ada benteng yang sudah reruntuhan. Oleh muslimin dibersihkan. Muslimin nemu buku, Pak. Buku di reruntuhan negeri kafir. Buku berharga, ilmu apapun itu. Oleh muslimin nanti tahu itu karena dulu kan bahannya bukan kertas biasa kita. Karena sudah reruntuhan, sudah kena panas, kena hujan, itu aromanya busuk buku itu. Tapi bukunya masih kebaca. Oleh muslimin dijemur halaman per halaman. Jemur kering halaman berikutnya, jemur kering. Anda tahu, jemur setahun. Wallahi, Pak, sampaikan peradaban mana yang seperti ini. Gak ada apa-apanya hari ini. Karena kita lalai, muslimin yang lalai. Kalau muslimin tidak lalai nggak begini keadaannya. Muslimin baca buku malas kok. Ilmu nggak tahan kok. Dan inilah muslimin. Makanya konsep perpustakaan umum pertama kali di muka bumi Islam yang buat. Belum pernah ada sebelumnya. Konsep perpustakaan umum. Kalau dulu mereka ilmuwan, sebagian ilmuwan sebelum Islam punya buku, itu hanya untuk pribadi. Dan itu pun terasing dari masyarakat. Tadi saya bilang para filosof tadi, mereka terasing dari masyarakat. Tapi perpustakaan umum dinikmati oleh semua orang. Yuk saya tunjukkan, Pak, perpustakaan umum supaya di sini kalau yang punya perpustakaan atau bagian-bagian perpustakaan belajar tentang perpustakaan Islam dulu. Ya, saya tidak tahu, mohon maaf, ada kuliah judulnya apa, jurusannya perpustakaan itu yang dipelajari, pernah nggak mempelajari tentang perpustakaan pertama di muka bumi? Saya nggak tahu, ada nggak di sini jurusan perpustakaan? Ada jurusan perpustakaan, kuliah jurusannya kepustakaan. Ada kan? Ada di sini yang itu. Saya mau tanya, dipelajari enggak? Ada? Hah? Oke, tapi pasti ada ilmu, pasti ada, setiap ilmu pasti diajari sejarah ilmunya kan? Sejarah ilmu apa pasti diajari sejarahnya kan? Sejarahnya, filosofinya, logikanya kan pasti. Pasti. Dan saya ingin tahu saja, apakah ilmu tentang perpustakaan hari ini membahas dengan jujur bahwa siapa yang membuat perpustakaan umum pertama kali di muka bumi? Gak ada ya di sini. Baik. Nanti tanyakan ya, nanti saya tanya juga teman-teman. Karena saya belum pernah nanya. Di Baghdad, itu negeri terbesar di muka bumi saat itu. Itu adalah kota pertama yang punya perpustakaan umum di muka bumi, yang dikenal dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah besarnya di masa Harun ar-Rasyid, kemudian zaman anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Yuk Pak, Bapak Ibu saya gambarkan dulu. Ini karya besar Masnya. Hari ini perpustakaan, itu lihat perpustakaan. Ya. Dan perpustakaan itu menjadi salah satu tolak ukur kebangkitan kan. Kalau perpustakaan nyaman, ya kan, saking nyamannya sepi, ya kan. Insyaallah, klik 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 klik, suara nggak ada ini, ya kan. Nggak ada orang, sendirian di satu ini sendirian. Jangan bicara kebangkitan, Pak. Jangan bicara kebangkitan. Saya belum ngecek perpustakaan di Malang. Nanti saya minta jalan-jalan perpustakaan di Malang. Mengukur kebangkitan, mengukur kebangkitan. Betulan. Loh gimana, wong dosen yang harusnya ahli buku malas baca buku, kok gimana kebangkitan? Baitul Hikmah Baghdad, perpustakaan terbesar di muka bumi saat itu. Dimulai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebelumnya Abu Ja'far mulai di istananya, terus dibangunkan istana, tempat khusus. Jadi saya gambarkan Pak Bu supaya tahu itu bukan sekotak gini perpustakaan plek itu, enggak, bukan itu perpustakaan kita kalau itu mah. Gedung besar, ada buku, jumlahnya berbeda-beda di setiap perpustakaan. Ada yang jumlahnya sampai mencapai kurang lebih 1 juta eksemplar. Zaman itu loh Pak, tahun 200-an Hijriah. Abad 3 Hijriah, kurang lebih abad 9 Masehi. 9 Masehi. Eropa ngerti apa? 9 Masehi.
Muslimin punya perpustakaan besar. Itu perpustakaan Pak besar, buku-buku dengan jumlah sangat besar. Selain ruang itu ada ruang baca yang sangat nyaman. Selain ruang baca yang sangat nyaman, ada semacam aula, itu tempat seminar, tempat diskusi, tempat debat ilmu di situ, itu ruangnya. Ada ruang-ruang lain, isinya adalah para ilmuwan. Ini penerjemah apa, dalam bahasa apa ke bahasa. Dulu bahasa itu dari dan ke Arab. Jadi terjemahan dulu adalah dari dan ke Arab, ke bahasa Arab. Ya, dari bahasa apapun dan pokoknya dari semua ke Arab. Karena itu bahasa peradaban dunia. Itu ruang-ruang para ahli ilmu. Para ahli ilmu itu Pak, penerjemah itu digaji negara Pak, gajinya tinggi banget. Hari ini gaji penjaga perpustakaan berapa? Bahkan kalau ada ilmuwan menerjemahkan buku sangat penting, oleh khalifah bukan dihitung per lembar, ditimbang bukunya, timbang bukunya, seberat itu diberi emas. Karena kebangkitan memang dari sini. Hari ini buku nggak ada harganya di kita. Ya kan? Oh hari ini kalau ada penerjemah berapa satu lembar Ustaz, terjemah berapa rupiah satu lembar Ustaz? Itu sudah dibilang hebat sebenarnya. Karena kita tidak memuliakan ilmu dan ahli ilmu hari ini. Ruang-ruang itu kemudian bahkan disebutkan ada ruang istirahat Pak. Kalau orang mengkaji ilmu berhari-hari di tempat itu, membaca, meneliti segala macam, disediakan ruang istirahat. Kan ada lelahnya Pak, baca buku apa, ngantuk apa, lelah istirahat dulu. Begitu istirahat, bangun kok lapar, disediakan ruang makan gratis. Tunjukkan di mana ada perpustakaan itu di Malang. Ini abad 3 Hijriah loh. Saya bicara abad 3 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah. Katanya canggih hari ini, katanya. Dan ini bukan satu-satunya perpustakaan, Pak. Nanti perpustakaan terbesar kedua ada di Mesir, Darul Ilmi. Nanti perpustakaan besar nomor 3 di Cordoba. Satu kota bisa sekian banyak perpustakaan, satu kota. Ramai dikunjungi orang. Memang zaman peradaban itu begitu. Belum pernah ada yang membuat perpustakaan umum seperti itu kecuali muslimin yang membuat pertama kali. Juga teman-teman, yang banyak sebenarnya saya sebutkan sebagian. Yang pertama dan belum pernah dibuat oleh zaman manapun adalah rumah sakit. Rumah sakit. Pak Dokter mohon ceritanya. Mana Pak Dokter? Sejarah kedokteran Pak. Rumah sakit pertama di mana dikenalnya? Di mana Pak Dokter? Di belakang, mana Pak Dokter? Saya tidak tahu. Jangan-jangan menginduknya pertama kali ke Paris, Prancis, hospital. Kan hospital istilahnya kan? Hospitality kan artinya sebenarnya sambutan yang ramah segala macam. Itu dulu hanya untuk sebuah rumah di samping gereja. Dan mereka jujur sampai sekarang Eropa. Hospitality itu yang hospital awal itu mereka tidak ngerti cara merawat orang sakit. Itu abad 18 Masehi. Mereka nggak ngerti cara merawat orang sakit. Kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala. Itu orang di sana sedang ngerang kesakitan mau melahirkan. Di sana anak kecil sedang demam. Di sana orang sekaratul maut. Di sana orang sedang kakinya busuk karena jadi satu ruangan. Gimana mau sembuh? Itu asli awalnya. Pertama di Paris. Jauh sebelum itu Pak, tahun 90 Hijriah. Ya Allah, 90 Hijriah. Abad 1 Hijriah. Abad 7 Masehi. Muslimin di bawah kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik sudah membuat rumah sakit. Bahkan rumah sakit sudah dikhususkan karena saat itu ada penyakit yang dianggap penyakit paling berat. Ya, setiap zaman ada penyakit seperti itu. Penyakit Juzam. Itu dipisah apa namanya itu ususnya kucing. Ar-Razi. Alhamdulillah keluarga besar Ar-Razi nggak dapat royalti Pak. Hari ini dikit-dikit royalti. Karena kita tidak hidup zaman Islam. Ar-Razi tadi Ar-Razi kalau diperintah begitu dia akan teliti Pak. Dan telitinya simpel. Ilmuwan mereka kaji. Mana wilayah yang tempat yang kira-kira berpotensi ditunjuk untuk mendirikan rumah sakit, dia pasangi daging ya kan?
Itu taruh daging sana, taruh daging sana, tempat yang kira-kira akan dia cek beberapa hari ke depan. Mana daging yang masih segar setelah sekian hari, paling segar, maka itu tempat yang cocok buat rumah sakit. Tahu kenapa? Yang jelas kan? Ini masalah alam dan sekelilingnya, cuaca, udara, apa segala macam. Yang paling cepat busuk paling tidak layak. Dan lebih dari 200 alat bedah, lebih dari 200 alat bedah, dan masih dipakai sampai hari ini. Dan lagi-lagi nggak dapat royalti itu yang membuat itu, dan anak cucunya. Az-Zahrawi, bapak bedah. Kenapa muslimin perlu itu? Ya, karena ini semua karena untuk membantu ibadah seorang. Orang sakit ibadah susah, maka perlu ditolong. Tolong, mereka harus menemukan berbagai macam hal. Nah ini Pak, mata kita ini. Mata ini digambar detail oleh Ibnu Haitham. Ibnu Haitham menggambar detail mata. Ajaib, abad itu sudah menggambar dalamnya mata detail, kasih penjelasan detail. Detail sekali. Muslimin itu karena mendapat cahaya Allah itu seperti itu. Di Maristan tadi Pak, rumah sakit tadi itu kalau ya sekarang untuk masuk rumah sakit. Jadi sistem yang hari ini itu ngambil dari Maristan.